88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. your number one music station. Balik lagi kita di Ghost Global Horror Story bareng Edo Frizandi. Fajrians Muhammad. Yang malam ini kita cuma berdua ya timnya, karena satu lagi Martin kita kirim harus jadi tumbal. Iya, harus jadi tumbal buat ngisi kekuatan kita. Iya. Tapi kita gak berdua banget karena kita kedatangan ada 3 orang yang membuat film. Judulnya sih udah statement sebenarnya judulnya. Iya. Gereja Setan. Nah, ini dia sebenarnya judulnya tuh agak lumayan kontroversi nggak sih? Riskan ya, maksudnya jadi riskan gitu. Yang server mayoritas ya kan? Iya gitu. gitu. Langsung penistaan itu ya. Iya kan. Untungnya kaum gereja ini kaum yang toleran ya kan. Jadi masih aman. Setan kayak mau apa? Nah, mungkin boleh dikenalin dulu nih satu-satu nih. Oke, saya Roy Sakti, saya di sini sebagai eksekutif produser Gereja Setan. Beliau ini Om Max Mentino, salah satu pemain kita yang jenderal Gereja Setan. Wah, jadi jenderal. Dan ini ada Pak Niko Rosto sebagai produser dari Gereja Setan ini. Kan kalau trailernya pun udah dirilis ya. Ya, sudah. Dari trailernya ada tulisan based true event. Ya. Nah, itu gimana tuh awalnya? Ya, jadi ini sebenarnya berdasar dari kisahnya Mongol Stress. Oke. Oh iya, dia memang. Tapi lebih tepatnya bukan kisahnya dia, tapi kisah awal dari mamanya dia. Oh. Nah, karena kan peran utamanya adalah Ripka, ini adalah cewek, POV-nya dari cewek. Karena kalau kisahnya dari Mongol ntar jadi artis nanti. Iya. Ini bercerita tentang kisah ya ketika mamanya Mongol tuh bergabung di Children of God. Cuman kan kalau itu kan setupnya kan harus ke tahun-tahun 60 tahun ini kan. Nah, karena kita ini untuk Gen Z, makanya kita agak modif ke saat ini. Tetap disesuaikan ya. Nah, kita bukan bercerita true story tapi true event, karena eventnya benar ada, komunitasnya benar ada, dan pernah dilarang oleh pemerintah di tahun 84 ya, kejaksaan itu melarang gereja Children of Gods. Nah, problemnya adalah setelah dilarang kemudian ini menjadi komunitas underground yang cuman kedengaran suara-suaranya, caranya, tapi nggak pernah. Nah, maka dari itulah ketika kita bikin film Gereja Setan ini, justru masalah itu bukan masalah kesurupan, bukan masalah ini, justru masalah terbesar kita itu ada teror dari orang-orang yang tidak dikenal, bahkan sampai ancaman penculikan terhadap sang aktor yang membocorkan, yaitu mantan Panglima Gereja Setan itu Mongol sendiri. Ini belum pernah kita bahas. Fun fact ya? Belum pernah gila lu bocorin sini lu. Eksklusif nih. Ya kan, karena kan tadi kan horor kan ya kan. Oh iya. Langsung aja jeblosin ya. Gue pikir nggak mau diomongin. Nah, apalagi ancamannya serem. Oh iya, karena bukan makhluk halus ya. Bukan makhluk, ini maksud real ini kan. Iya. Dan problemnya adalah sebulan yang lalu ada sebuah kejadian yang setupnya, kondisinya itu mirip dengan setup film kita. Salah satu scene film kita itu sama persis, yaitu bulan yang lalu ada ditemukan mayat tanpa kepala di Sungai Ciliwung. Iya. Itu lumayan. Itu sama persis dengan setup kita. Wah, jangan-jangan ini kelompok lu tuh Mongol kan, gua gitu kan. Nah, setelah dari situ kemudian mulai ada kayak teror ya kan, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal gitu kan. Kok 666 gitu kan. Nah, kemudian si Mongol kemarin tuh juga curhat. Curhat ini kan, aduh abaikan aja lah. Kenapa? Gue ini diancam nih ya kan, ya sama anak-anak lama lah kan ya. Komunitas lama nih. Ya, dalam nama Yesus aman lah, dah gitu aja lah kita. Jadi itu justru kita yang mendapatkan teror psikis. Seolah-olah kayak kita itu buat film yang kayak membongkar kebobrokan pemerintah itu. Iya. Tapi ini adalah di sektor sesatnya. Jadi kalau teror sama kayak setan-setannya sih nggak berani, karena kan di Gereja Setan ini adalah pertama kali kita mengimport setan Lucifer, yang kita datengin kan rajanya langsung gitu. Iya, raja setan Lucifernya ya. Lagi. Kayaknya di Indonesia belum pernah ada ya, maksudnya. Belum pernah ada kan? Pertama kali film Indonesia calling Lucifer, Beelzebul. Iya kan, maksudnya. Biasanya kalau di film-film barat kita udah sering banyak lihat lah kan gitu. Karena mungkin ya dari latar belakang Indonesia yang lebih ketimuran kali ya. Jadi agak familiarnya dengan setan-setan lokal. Iya, gitu makanya kan lebih mengenalin yang import-import. Iya. Makanya kita juga ada Kulonuan juga sebenarnya sebagai hantu minoritas, kita izin-izin. Karena di Republik ini kan hantu kita juga minoritas. Iya sih. Tapi secara nama sih gue lebih suka sih. Secara nama sih lebih keren tapi sebenarnya ya. Tapi akhirnya kan awalnya ini diangkat dari cerita keluarga Mongol
Nah itu apakah itu jadi setelah mendengar ceritanya terus akhirnya itu jadi alasan Mas Roy buat ikut campur di sini di Jadi film lebih condong tertantang karena naskah ini sudah ada bertahun-tahun tapi tidak ada yang berani mengeksekusi. Dan yang bikin naskahnya Mongol. Ada tim kita namanya partner kita namanya Daniel Tito ya kan. Oke. Nggak berani mengeksekusi. Kenapa? Nomor 1 judulnya Gereja Setan nih. Iya dari Ya judul kan? aja udah ini. Mikirnya satu, pangsa pasar kita kebanyakan Muslim. Iya. Ya. Masa mau sih nonton horor kayak begini, gitu kan? Kemudian berarti pangsa pasarnya siapa? Orang Kristen dong. Orang Kristen mana mau nonton Gereja Setan juga gitu loh. Nah, kan itu kan begitu kan? Secara bisnisnya nggak masuk nih. Iya, secara bisnisnya nggak masuk ini. Nah, tapi ini adalah kalau kita lihat dari podcastnya Mongol yang tahun 2021, 2022 itu kan selalu trending. Masyarakat itu kan mendengarkan asik tapi cuma secara audio aja, tapi kan tidak ada terjadi secara visual. Ya akhirnya kan ya kita gambling lah sebenarnya kan. Ya, kita sebagai produsen baru ya udah cacing naga-naga gitu kan. Oke. Karena kalau kita bikin yang cerita biasa-biasa aja, kita produser baru ya kan. Kita PH baru kemudian bikin yang cerita biasa ya makin hancur lah. Udahlah mending ya kalaupun kalau apes-apesnya masuk penjara ngetop nggak apa-apa lah gitu lah. Gitu aja deh. Ini satu udah mulai takut dulu deh. Tapi sebenarnya tadi kan terus diceritain juga kalau ini tuh sebenarnya naskah cerita udah lama, terus akhirnya ditahan karena resikonya terlalu tinggi. Tidak ada produser yang berani mengambil resiko. Oke. That's the point. Terus apakah ini jadi akhirnya jadi buat alat buat perhitungan buat memilih aktor-aktornya? Makanya terpilih Om Max nih. Yang secara kita kan tahu biasanya di film-film kuat secara ini pertanyaannya kalau lu bro, kalau lu nih. Iya. Kenapa? Karena begini, karena di sosok-sosok Gereja Setan itu kan adalah Jangan itu bilang muka gue kayak setan. enggak kan panglimanya kan condongnya kan ke barat gitu kan. Blaster, Nah, betul. muka-muka Indo ya kan keren berjanggut, botak. Ini kan udah nggak usah dianu udah kalau bilang panglima setan mah udah percaya gitu kan. Apalagi kalau baju hitam, jubah hitam ya udah kita itu begitu cari siapa ya panglima jenderal udah nggak langsung ada, kebayang nggak ada nih Om Max Metino nih Di sini pakai gini supaya kesannya baik. lebih colorful ya. Tapi ada hitam-hitam lagi aduh. Ada kayak di casting khusus gitu-gitu nggak buat talent yang main di film Gereja Setan nih? Kalau casting khusus sih nggak terlalu ya. Kan kita kebanyakan fokusnya di Mongol ya. Mongol berperan sebagai peran antagonis utama. Tapi Mongol ini peran utamanya. Antagonis utamanya. Dia jadi pendeta gereja setannya. Ya sebenarnya kan dia nggak acting di situ kan. Cuman recall masa lalu aja dia. Buat flashback. Dan kemudian nah yang memang agak kita dilematis adalah sosok Lucifer ini kan kalau di Indonesia itu terbiasa namanya setan itu kan harus difabel, harus jelek gitu kan. Iya. Nah, kita agak kontroversi karena kita menghadirkan justru sosok setannya ganteng karena Lucifer. Iya, karena penggambaran di barat kan seperti itu. Kita pakai si Jonas Stefano dan ketika dipakai, oh ini lebih Lucifer dari Lucifer ini kan. Tapi menariknya pada saat pemilihan Jonas ini film kedua Jonas. Film pertama Jonas dia berperan sebagai malaikat. Yang keduanya di sebagai setan. Lucifer. Jadi Lucifer. Kan sesuai dengan Alkitab. Langsung antitesis berubah ya. Iya sesuai kan. Lucifer kan malaikat yang terbuang. Iya, Ini berubah aja. Pertama malaikat, kedua jadi Lucifer. Oh emang kayaknya ini takdir ya buat Jonas. Mungkin habis ini kita bakal lanjutin lagi. Betul Global People. Kita bakal memperdalam lagi soal film Gereja Setan. Buat Global People yang punya pertanyaan bisa WhatsApp ya di 08 12 884. Dan juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Tadi tuh kita udah ngobrolin gimana akhirnya Gereja Setan ini berjalan lah akhirnya. Terus awalnya dari mana? Kita ke Mas Niko nih. Kira-kira proses pembuatan film Gereja Setan ini akhirnya makan berapa lama tuh, Bas? Kalau syutingnya sih kita 20 hari ya Pak. Ya 20 hari. 20 hari syutingnya. 20 hari. Lama tuh memang dari pra-productionnya sama lebih lama lagi di post-pro. Post-pro-nya tuh karena problem buat kita tuh kita nggak ada sosok Beelzebul itu seperti apa, Lucifer seperti apa, terus nanti roh kemuliaan Tuhan kayak gimana itu, wah itu pelik banget lah di situ. Akhirnya ya memang lama di proses post pro-nya. Kayak tadi lihat di trailer juga kayak sempat ada kayak CGI gitu-gitu ya. Akhirnya ya kita bertekuk lutut lah sama teknologi. Kita pakai CGI. Awalnya kita pakai orang ya Pak. Ya awalnya pakai orang tapi ternyata
sosoknya kan sosok Indonesia banget, kebanyakan makan nasi putih. Jadi nggak kurang. Padahal kan Belzebul apa segala kan itu kan dari Israel sana kan. Nah jadi akhirnya kita putuskan untuk merubah ke CGI supaya lebih gagah dikit lah. Gitu kan. Kosnya makin gede dong kalau pakai CGI. Nah ya itu. Ya itulah. Iya kan. Ya. Itu salah satu bentuk dedikasi ya. Ya. Jadi Iya, kalau mau dedikasi. jeblos langsung aja biar keren sekalian gitu ya. Terus tadi juga sempat di off air kita ngobrol juga pemilihan setnya nih. Nah itu siapa tuh yang akhirnya ngasih tahu setnya di sini? Jadi deh? gini, kita nyari set agak lama, tapi secara tidak sengaja kita menemukan sebuah bangunan yang terbengkalai di belakang, yang secara bangunannya, struktur bangunannya itu mirip seperti apa yang dijabarkan Mongol yang namanya Aula Gereja Setan. Jadi bangunan ini berbentuk pentagram. Jadi berbentuk pentagram, ya kan, udah terbengkalai. Nanti videonya shot setupnya mungkin ada tuh ya. Ada di Android itu ada tuh kan. Nah akhirnya ketika kita cukup terbantunya adalah ketika kita bikin setup ini kan harusnya kan kalau nggak ada kan kita harus bikin membangun nih dari studio apa segala. Kita untungnya ya dengan adanya ini kita nggak perlu bangun apa-apa. Cuman kita bersihin aja, kemudian kita kasih dekor, udah persis. Itu seperti yang digambarkan di Mongol bahwa aula pemujaan dari gereja setan itu haruslah berbentuk pentagram, nggak bisa yang berbentuk kotak, itu kan. Nah, karena kan ini menyembah kan ada pentagramnya. Dan itu yang terjadi itu ya miss, dan itu sebenarnya berada di tempat yang biasa orang setup syuting. Lokasi depannya lokasi depan tapi yang lokasi belakang nggak pernah ada yang pakai syuting. Nah tadi sempat di offer bilang kalau itu memang beneran tempatnya bekas. Analisa kita ini tempat pemujaan gereja setan waktu zaman Belanda gitu loh. Karena ngapain orang bikin pentagram gitu yang Jadi satu gedung bentuknya segi 6 gitu kan pentagram kan. Ada aulanya masuk, kemudian ada melingkar kayak arena gitu kan. Masa mau bikin arena MMA di situ? Nggak mungkin juga kan. Berarti segi 5 kali ya? Segi 6. Nah, jadi itu yang menarik, dan angkernya memang luar biasa. Itu udah masuk aja udah auranya udah aura serem itu kan. Boleh disebutin nggak sih lokasinya di mana, Mas? Di Bogor. Di Bogor. sono dikit lah. Dan siapa tuh akhirnya dari itu ditemukan pas lagi riset ke berapa hari dan siapa yang nemuin? Ada tim yang berburu ada namanya. Oh, Mas Breki. Nah, itu ada tim yang riset ya. Jadi kita ini seperti ketika membuat ini tuh ya seperti kalau dibilang perjalanan hal yang mustahil ya terjadi. Kita nyari setup, dikasih setup yang bagus, kita nyari ini dikasih ini, bahkan sekarang film sudah jadi pun kita mendapatkan tanggal tayangnya 11 September. Itu bukan kita yang minta, itu kan The Black September. Iya, waktu 9/11 itu kan kita nggak minta loh kok dapatnya kayak gini-gini gitu kan. Nah, bahkan yang kita sebenarnya harusnya hari ini kita itu gala premier, tiba-tiba dikasih masalah. Ya, harus ditunda. CGI-nya nggak bisa ditunda ke 5 September. Nah, beruntung. Coba kalau gala premier sekarang kan kemudian nggak ada yang nonton, pada demo semua. Iya benar. Ya kayak ada di satu sisi hal buruk, tapi di sisi lain tuh ternyata. Iya, ada hal-hal baik. Gitu. Jadi terima kasih lah para pendemo ya. Oh, ada kreditnya ya. Ada kreditnya ya. Dikasih juga. Terus kita ke Om Max nih. Om Max yang pertama kali bisa dibilang bertema horor, full horor ya. Iya. Full horor. Sebelumnya kan ada tapi mungkin gak terlalu horor lah, lebih ke misteri kali ya. Atau lebih ke action ya banyaknya. Action atau drama. Ya. Dan ini gimana tuh Om Max akhirnya mungkin dari awal oke lah kita gue terima buat main di film ini. Terus tantangannya tuh gimana tuh Om Max? Gini, gue terimanya ini awalnya karena gue kan ngikutin si Mongol ya. Iya. Gue cukup menikmati dia punya stand up komedian dia. Kebetulan Bro Niko juga nawarin gue di sini. Pada saat dia tawarin ternyata loh ini kan yang mau dibikin filmnya adalah yang pernah diceritain si Mongol. Iya. Nah itu gue jadi excited gitu. Karena gue ngikutin gimana si Mongol sepak terjang dia ya. Mengenai cerita dia tentang gereja setan. Dia sangat antusias ceritanya. Sangat antusias sekali gitu. Hampir di setiap stand up komedian tuh dia masuk di situ. Dimasukin poinnya. Ya begitu pada saat ada tawaran itu, dia bilang wah ini menarik karena apa? Ya kita tahu lah judulnya gereja setan. Iya. Udah pasti di situ
banyak yang akan terjerat di situ. Iya, benar-benar. Banyak yang terjerat dengan janji-janji manis dan segala macam. Dan ini sangat edukasi menurut saya. Oke, Ya kan? Iya benar. Bukan cuma sekedar film yang horornya yang takut-takutin orang aja, jump scare aja gitu kan. Tapi di sini ada nilai edukasinya yang dimana wah ini film ada edukasi yang bagus. Jadi jangan sampai kita kalau punya anak, keluarga dan lain-lain jangan sampai terjerat di situ. Jadi kita men-set up film ini nggak murni 100% entertainment, tapi kita lebih condong ke edutainment. Jadi ini film menjadi satu film kayak contoh ya, ada film G30 SPKI. Itu kan dibuat untuk ditonton bermasa-masa supaya tahu ini ada kekejaman seperti itu. Nah, sama film kita ini bukan film yang kemudian tonton ya udah selesai. Ketakutan aja gitu. Ketakutan aja apa segala, tapi justru kita tahu oh ternyata cara mereka dalam melakukan modus operandi itu seperti apa. Makanya ketika film ini jadi ya kan, kemudian kita mau tayang, gangguannya itu justru bukan pada hantunya. Justru gangguannya adalah kepada organisasi yang terusik, karena selama ini organisasi ini kan sifatnya underground, berjalan di bawah gitu kan, nggak kelihatan. Tiba-tiba dengan adanya gereja setan kok kemudian dipertontonkan secara vulgar di situ. Ya karena memang sebelumnya film sekte tentang di Indonesia itu belum ada yang ngangkat ya. Belum ada yang berani ngangkat. Sebenarnya ada kan kayak sekte sesat, sekte tapi apa? Tapi nggak disebutkan bahwa itu Children of God, gereja setan. Nah, nggak ada yang segamblang itu. Nggak segamblang itu. Apalagi di gereja setan ini kita akan belajar bahwa hantu-hantu setan-setannya itu kan mempunyai hierarki gitu kan. Ada pangkatnya. Ada pangkatnya. Nah, selama ini kan setan-setan yang ada di Indonesia itu kan ya setan-setan difabel yang tidak mempunyai pangkat dan jabatan gitu kan. Iya kan? Ya kan dia seorang diri itu kan. Kalau di sini kan ada jenderalnya ya kan, ada yang level kecilnya, ada yang Lucifernya dan sangat beresiko ya kita itu mendatangkan Lucifer menjadi film pertama yang bisa mewujudkan Lucifer dalam Indonesia. Karena memang ya pasti ditakutkan kan nggak sebagus Hollywood ya, memang film kita tidak sebagus Hollywood ya. Tapi untuk tujuan edukasi itu masuk. Kenapa kita bisa ngomong seperti itu? Karena kemarin itu kita mempertontonkan film Gereja Setan ini kepada pendeta dan pastor di Jakarta, kurang lebih 1.000 orang. Dan mereka antusias dan mengajak umatnya untuk nonton. Ini yang menarik. Nah, ini yang menarik kan ya kan. Jadi kan padahal harusnya kalau gereja setan yang paling anti ya para pastor-pastor sama pendeta ini, pemuka agamanya lah tapi ini malah diajak nonton. Artinya apa? Kita menemukan satu sweet spot antara entertainment dan edukasi. Jadi ketika pendeta ngomong kamu hati-hati dengan aliran sesat, kayak apa? Nonton itu. Itu toolsnya kita beat seperti itu. Artinya apa? Film Gereja Setan ini nanti bertahun-tahun kemudian pun akan ditonton sebagai wajib, mungkin kalau ketika para pemuka agama apapun ya kan memdefinisikan musuhnya sebagai gereja setan, mana ya ini nonton ini ada gambaran aslinya, ada gambarannya. Tapi setuju sih edukasi. Jujur aku sendiri tuh pernah sebenarnya tadi kan bilang kan ada di nomor handphone 666. Aku sebenarnya ada di fase yang hampir ke sana sebenarnya. Bahkan aku saat nomor handphone yang aku pakai saat ini tuh beli custom ada 666. Ada 666. Iya, karena saking ininya. Jantunya. Iya benar. Tapi memang aku pesan nomor handphone. Jadi memang ada biar metal nih 666 gitu kan. Ada 666-nya lah. Dan sempat mengakses ke websitenya, tapi bukan yang di Indonesia, di luar ya, pasti di luar sih kemungkinan. Dan sempet cari tahu cara bikin pentagram, ternyata kan ada rumusnya tuh. Ada rumus ada perhitungannya lah, nggak sembarang bikin pentagram. Kemarin waktu kita syuting pun sama Mongol mau bilang ini kan dia bawa mawar hitam, ini tinggal jadi nih. Jangan dong. Iya. Dia bisa sama. Nah, itu penting sih buat edukasi kayak gitu. Ya, emang butuh sih ya, emang hal-hal. Mungkin tadi poinnya dari Mas Roy juga kasih tahu kalau karena ini pertama kali munculin Lucifer, ya mungkin ini bisa jadi pakem nih. Lucifer tuh titik utamanya tuh kayak gini nih. Karena di dalam itu kan ada namanya sebuah kayak ritual yang memang ya kita jelaskan ritualnya seperti ini. Bahkan ada ritual santap kasih bersama yang which is itu kalau
dibuat secara vulgar tuh kayak pesta seks itu kan. Ada. Cuman kan kalau di Indonesia kan nggak mungkin kalau lulus sensor seperti itu. Nggak lulus sensor. Kalau di trailer sih ada tipis-tipis ada tipis-tipisnya ada. Director cut lebih menarik. Director cut lebih menarik gitu. Dan kemudian, nah itu sebenarnya menjadi tahu. Oh ternyata karena sekte ini menjeratnya itu memberikan kenikmatan instan. Iya. Orang butuh duit kasih duit. Orang ini, nah padahal kita nggak tahu bahwa duitnya dari mana dan endingnya seperti apa. Oke. Om Max sendiri sebenarnya suka film horor gak sih? Nah itu saya nggak suka film horor. Oh, terakhir film horor. Saya hampir jarang sekali nonton film horor karena isinya ya gitu, cuma nakut-nakutin aja, jelas gitu. Makanya saya makanya waktu dikasih tahu ada film ini, horor gitu. Padahal ya gue nggak suka juga, juga nggak pernah main di film horor. Biasanya lebih ke action sama drama. Kali ini ditawarin film horor, tapi begitu dijelasin sama Bro Niko bahwa ini filmnya Gereja Setan, terus based on true event dan itu Mongol, itu timbul ketertarikan di situ. Akhirnya ngobrol udah makin jauh. Oke, kita kayaknya ambil aja deh ini film pertama saya di horor. Iya. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau film horor sendiri terakhir nonton film horor tuh film apa? Om. Aduh nggak inget ya. Kalau dia mau film action lah. Action ya. Iya, kalau film horor. Bahkan nggak into. Event Horizon ya, yang Event Horizon tuh yang dulu tuh yang dia lewatin portal apa tuh? Oh iya. Event Horizon. Iya tahu. Black Hole lewatin. Dulu lama banget tuh. Tapi gue nonton ulang di Netflix. Mana gue lupa. Iya. Dia tembus kayak masuk wormhole atau itu. Iya. Dia akhirnya tembusin neraka kan? Iya itu. Kan? Iya. Di situ akhirnya keluar semua terornya di situ. Nah itu terakhir itu nonton. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah pemilihan judul. Iya. Kan sebenarnya kan kita sempat berdebat dengan Mongol. Bisa nggak kalau pakai judul lain? Kenapa nggak kok Gereja Setan gitu loh kan? Iya. Nah, yang diceritakan sama Mongol bahwa ini sesuai dengan Alkitab. Kita ambilnya di Kitab Wahyu, di King James Version, bahwa di situ disebutkan ada yang namanya Synagogue of Satan. Yang which is sinagog itu dalam bahasa Indonesia ya gereja ini kan of Satan, jadi gereja setan. Jadi lu nggak bisa lu bikin maksudnya gereja iblis apa segala, nggak bisa karena ini jadi cerita yang diceritakan ini berdasarkan Kitab Wahyu dari orang-orang Kristen dan Katolik. Karena semua nubuat-nubuatnya itu berdasarkan Kitab Wahyu. Oke. Oh berarti pertama kali yang ngasih judul pun Mongol harus gereja setan. Harus gereja setan. Harus gereja setan. Karena di Alkitab sendiri adalah Synagogue of Satan. Iya. Maka tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya komunitas yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Nah, kemudian the Synagogue of Satan ini akan berada di sekitar kita. Dan itu bahkan udah muncul di tahun 80 ya. Iya, 84 itu sudah ada beritanya bahwa dilarang ya. Nah, artinya apa teman-teman? Kita berbicara gereja setan ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah memang ada gitu loh. Cuman memang tidak berani mengungkapkan karena resiko yang besar ketika kita mengungkapkan hal ini. Karena kita nggak urusan sama pemerintah lagi. Karena organisasi gereja setan itu adalah organisasi underground yang kuat dan mereka didanai oleh bandar-bandar judi, bandar-bandar narkoba, apa segala. Makanya mereka mempunyai jaringan yang kuat untuk itu. Di Jakarta pun sebenarnya banyak ya. Banyak. Jadi gini, sebenarnya kan kita berbicara gereja setan itu kalau versi lokal ya kayak pesugihan import lah. Iya, benar. Mungkin kalau di sini orangnya ada yang Nyi Roro Kidul apa segala. Nah, kalau yang versi importnya itu ya Lucifer, Beelzebul, Belial. Nah, kenapa dia menyembah ke situ? Karena dia memberikan kenikmatan duniawi dalam bentuk harta, seks, dan itu yang diinginkan anak-anak muda kan. Karena kan makanya pun tadi udah di-mention juga ya. Ngincernya emang anak muda. Ya memang karena diincernya anak muda dan memang nanti endingnya adalah apa? Menjadi tumbal. Karena goalnya adalah menjadi tumbal. Kan nggak ada makan siang gratis kecuali MBG kan. Betul. Itu pun nggak gratis dari pajak kita kan. Itu pun sarapan ya. Itu pun sarapan gratis. Bukan makan siang ya. Makan siangnya belum termasuk itu juga. Nah makanya kan kayak kejadian kan kemarin ada kayak band Hindia tiba-tiba dia sampai di Bapomet apa segala. Itu kan sebenarnya kan ya arah-arahnya kan apa ya? Kalau di penatua-penatuanya itu kan tidak mau muncul, tapi kan orang muda kadang-kadang kan excited. Buktinya kan ditegur. Habis itu kan dia keluarin ayat Alkitab kan habis itu kan. Iya.
Nah, makanya dengan adanya film Gereja Setan ini seperti memunculkan ini kayak muncul mata mereka. Itulah sampai adanya teror itu berarti kita bukan teror setan, justru teror orang yang tidak suka keberadaan organisasi ini diungkap dengan nama yang sama lagi gitu kan. Disebut. Cuman kan kalau dia nuntut kita kan, kalau kita ngomong rumah ibadah tertentu kan dia bisa nuntut gitu loh. Cuman kan kalau kita ngomong gereja setan, masa tiba-tiba organisasinya datang kemudian nuntut kita kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi ketahuan kan gereja setan-setannya. Kalau di Amerika tuh kita bikin film tentang gereja setan, kalau tidak sesuai dengan faktanya, pihak gereja setan di Amerika berhak menuntut kita loh. Karena mereka di sana liberal juga ke permukaan kan. Di sini kan masih underground. Yang menarik tuh pada saat saya berbicara dengan ketua Asosiasi Pendeta seluruh Indonesia, beliau itu sekarang purnawirawan jenderal. Saya pernah pancing, saya bilang ini kita kan melawan organisasi tanpa bentuk ya, nggak ada. Oh nggak salah, itu nyata, bentuknya nyata. Dia bilang real, saya pernah ketemu, saya pernah berapa kali ketemu korban-korbannya. Saya bilang berarti beneran dong, saya masih mikir gitu. Bener, beliau sekarang purnawiran bintang 2 dan jadi ketua pendeta seluruh Indonesia. Bahkan udah ada validasinya sampai situ ya. Betul. Sampai titik tertingginya. Jadi pun kalau misalkan mau dilawan di pengadilan silakan kalau berani ya. Kalau berani muncul malah lebih seru kan. Iya. Ya udah kita hadap-hadapan langsung aja gitu kan. Tapi balik ke Omex nih. Omex di film ini tuh perannya jadi apa sih Om? Saya jadi panglima ini. Oh jadi panglima gereja. Panglima gereja setan. Nah kan ini panglima gereja setan nih Omex. Gimana tuh akhirnya buat ngulik sampai ke dalam? Ya ada pendekatan apa mungkin? Informasinya gimana tuh Om? Ya, jadi saya sih lebih kepada yang ngobrol sama si Mongol. Jadi pada saat saya di set, saya ngobrol sama dia, gimana sih? Coba kamu ceritain tentang gereja setan, tentang orang-orangnya, terus bagaimana mereka melakukan ritual-ritual itu. Nah, dari situ saya bisa mengulik. Karena kok gua banget itu kan. Dari situ saya mengulik gimana saya mau memerankan sebagai panglima di situ. Di situ karakter saya adalah karakter yang kejam, yang dingin, cool. Sementara saya harus mensupport ini si Hendrik ini yang ngomongin sebagai Hendrik, dia adalah pemimpin gereja setan. Saya harus support mereka. Jadi saya ini tangan kanannya yang harus apapun yang terjadi saya harus support dia. Nah di situ saya ngobrol banyak sama dia juga cerita sambil yang guyon cerita ya. Nah di situ saya banyak waktu di set langsung pada saat itu langsung di set. Nah di situ kita mencoba pendalamannya dan dibantu sama teman-teman juga ya. Teman-teman produser sutradara kita si Daniel Tito ya. Nah di situ akhirnya kita coba mainin perannya di situ ya, dan ya nanti bisa dilihat nanti. Oke. Bagaimana. Berarti nggak ada observasi khusus gitu, nggak ada? Pada saat di lokasi langsung. Tapi pas kan langsung di lokasi aja. Saya udah dengar ngikutin. Karena udah dengar ceritanya langsung ya. Karena sebenarnya kita ini kan ceritanya sudah ada di otak kita ini kan. Iya. Itu menjadi teman kita di waktu Covid kemarin itu kan. Iya. Terus dicekokin kan. Iya. Nah ya di situ pada saat kita ngobrol udah langsung klik gitu. Karena memang saya juga seringnya sebagai antagonis. Iya. Enggak ini enggak asing ya. Tapi tetap ada actionnya nggak sih di film ini? Memang action ini. Memang action. Tetap ada nggak hilang. Kalau nggak action nggak mulai syutingnya. Karena gini, film horor di gereja setan ini referensinya lebih condong kayak Konstantin. Dibanding seperti Conjuring yang jump scare nggak jelas ya. Kita justru lebih condong cerita seperti kiprahnya Konstantin, Kodrat ya. Lebih condong ke horror action. Karena memang kan setannya juga ganteng. Setannya ganteng tuh kan, Lucifernya kan nggak nih. Nah, tapi yang menarik adalah di kisah ini kita itu bisa mengeksplorasi. Ini adalah sebuah film horor yang entertaining. Artinya Anda nggak akan capek mikir ya kan, karena ada sekarang film horor kan capek mikir, atau kemudian ceritanya nggak jelas ya kan, terlalu banyak teka-teki, pusing mikir. Ini memang horor yang nyaman ditonton dengan keluarga pun masih nyaman. Dan ditambah lagi edukasi ya. Ya kita memang tujuannya untuk edukasi, bahkan kalau sudah pendeta pun menyarankan, artinya kan aman. Nah pertanyaannya, Pak, kalau orang Muslim bagaimana? Nggak ada masalah. Saya nonton horor Muslim pun nggak jadi Muslim kan, jadi nggak ada masalah. Karena korbannya nggak selalu dari pihak Kristen. Itu bisa terjadi semua di sama. Pada saat ada penolakan dalam keluarga ataupun dalam lingkungan, dia akan
berusaha untuk rebel kan. Iya, melawan. Itu titik pada orang mencapai titik terendah dalam hidupnya, dia bisa melakukan apapun yang terjadi jika itu membuat dia nyaman. Tapi dia nggak sadar kalau itu terus nyeret dia sampai ke titik yang lebih rendah lagi nantinya. Akan bisa sampai mengakhiri hidupnya. Iya, bakal lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim lagi. Nah, makanya di film ini, makanya tadi saya ngobrol juga sama Bro Roy Sakti bahwa film ini nggak cuman film horor, tapi ini edukasi dan juga film yang mendidik dan everlasting. Iya. Karena film ini mau ditonton 10 tahun 20 tahun ke depan akan relate. Ini akan tetap relate. Dan sebenarnya kan ini juga gini, kalau kita berbicara masalah toleransi sekarang ini kan kasus intoleransi itu kan banyak ya. Iya, setuju. Kemudian kayak ada gereja yang digerebek apa segala. Sebenarnya apakah mereka jahat? Enggak, mereka karena tidak tahu. Iya. Nah, ini juga bisa menjadi jembatan untuk budaya mengenalkan budaya server sebelah. Iya. Kan minimal kan ya server sebelah kayak ini kan kita melihat ternyata kenapa sih mereka harus melakukan istilahnya kan puji-pujian apa segala. Karena mereka mempercayai seperti ini. Sama seperti kita kan memahami ini kan kenapa sholat tuh harus 5 waktu. Kenapa ini kita makanya kita toleransi karena kita mengenali. Iya. Nah, kita tidak menjadi toleran karena kita nggak kenal. Benar. Nah, ini adalah salah satu juga jembatan kebudayaan yang bisa tersampaikan lewat kisah yang menarik, horor gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang orang itu kayak contoh bikin film edukasi ya kan. Terlalu edukasi tapi tidak ada entertainmentnya. Boring. Malas juga nontonnya. Ya artinya kan akhirnya kan jadi kayak one for all for one itu, one for all itu kan merah putih itu. Nah, terlalu entertaining, nggak ada edukasinya ya memang kebanyakan ya kan akhirnya kan jadinya kan ini. Nah, kita mengkombinasikan menjadi sebuah tontonan yang edutainment. Di mana entertainment 70%, edukasinya 30%. Artinya kita tidak mengorbankan kenyamanan orang untuk nonton. Ya, karena kekuatan kita itu justru di story-nya. Iya, benar. Kita tidak akan istilahnya sehoror kayak film-film horor sekarang kan kayak produksi yang film-film kan memang sekarang udah level bagus ya kan. Kita juga nggak akan sebagus sore ya kan. Tapi kita cukup entertain untuk menikmatin itu. Mungkin kan kayak tadi ada yang dibilang ya bahwa banyak anak-anak muda ini yang penasaran seperti apa sih aliran sekte. Keren nih. Banyak yang anggap keren. Coba nonton ini dan lihat gimana nanti kalau kalian masuk terjerat dalam situ. Masih anggap keren masih mikir nggak itu keren gitu kan. Masalah aku dulu juga mikir gitu, keren. Anak-anak muda biasa begitu. Keren nih, kita rebel, kita masuk. Coba pada saat nonton lihat film ini kalian ya. Nanti kamu akan terseret sampai di titik mana. Itu dia. Dan di situ orang tua, keluarga juga akan harus lebih menjaga. Lebih aware ya. Lebih aware. Dan kalau anak-anak itu lagi mau ngobrol, mau ngomong, mau sisihkan waktu buat anak-anak. Dengerin tuh anak-anak. Jangan cuma sibuk tapi dia nggak dengerin. Tapi yang menarik adalah di film inilah Mongol berperan sebagai dirinya sendiri. Nggak berperan sebagai yang lain kan. Yang lainnya kan dia peran cameo apa segala jadi lucu kan. Kalau di sini kan ini kesempatan kita sekali seumur hidup melihat Mongol berperan sebagai dirinya sendiri diceritain itu. Akhirnya ngeliatin aslinya juga ya. Nah, abis ini kita bakal lanjutin lagi. Masih seru nih ngobrolin film Gereja Setan. Ini belum bahas soal momen-momennya ya. Kayak gimana nih selama proses pembuatannya nih. Tadi udah dibahas, udah dikuliti bagian luarnya. Nah, ini bagian dalamnya nih. Gimana akhirnya kehidupan masing-masing before dan after Gereja Setan ini. Mungkin dari yang gak percaya horor akhirnya percaya horor dengan hal lain. Kalau dari Mas Tiko dulu. Kalau saya sih pribadi memang penggemar film horor ya. Penggemar film horor, jadi ya buat saya memang film Gereja Setan itu tidak sehoror film-film horor yang kalian bayangkan, tapi memang di sini memang pada saat proses pembuatan film ini pun ya memang kita berpikir bahwa ada campur tangan yang maha kuasa lah untuk menjadikan film ini sampai jadi. Terus kedua, pada saat proses kita syuting pun ada dari tim kita yang memang tim telco itu buat mereka dibilangnya itu kesurupan atau apa. Terus saya sih masih ya dengan keyakinan yang saya percayai kita doakan akhirnya kesurupannya itu hilang. Tapi kalau saya masih percaya bahwa ini mah kecapean aja, kita syuting waktu itu di rumah sakit yang sudah terbengkalai dan peralatan rumah sakitnya masih berantakan. Yang bikin horor itu masih berantakan. Masih lengkap gitu. Masih lengkap dan itu syuting kita di lantai 5 sampai di bawah lantai 1. Jadi sedangkan WC yang berfungsi itu di lantai 2. Jadi kalau kita mau kencing pun harus ke atas turun kedua. Dan hari itu
dalam hidup saya adalah saya berdoa Bapa Kami paling banyak. Setiap saya turun saya selalu berdoa karena gelap, mati lampu, air nggak ada. Buat saya ini horor juga gitu. Dan ternyata memang ada tim dari Hendrik kalau nggak salah ya. Dia datang ke sana, dia bisa ngelihat gitu orang itu bisa, dan ternyata banyak banget itu yang berkeliaran makhluk astral. Banyak banget kata dia. Dia bilang pantesan gue nggak salah nih gue doa. Setiap saya kencing saya doa gitu. Kenapa? Karena ngeri banget gitu. Nah, satu itu, terus kedua pada saat juga di lokasi syuting yang mungkin nanti Bung Max bisa cerita, lokasi syuting kita itu di ruangan yang pentagram tadi, itu kita sudah selesai syuting, kita pindah ke lokasi sebelah. Ada salah satu teman kita pemain juga, Hendrik Sinigami bareng sama Max Metino menuju ke tempat itu. Di situ udah nggak ada siapa-siapa, orang udah kita tinggalin, udah selesai. Begitu mereka masuk, wah ada suara-suara apal-apal di dalam sana. Dan untungnya kita punya bukti rekaman videonya. Dan valid kan, karena ada hal itu kan. Iya. Takutnya disangka orang-orang ini mah cuman paling sensasi atau bla bla. Ini kan ada buktinya gitu ya. Kucing ya kan. Kucing atau atau enggak ya dari yang videoin ya suaranya dia yang berisik-berisik sendiri. Max lagi yang videoin. Yang videoin Hendrik. Jadi dia datang ke lokasi. Terus kita udah selesai syuting di area pentagram itu. Kita udah pindah ke rumah yang di depan, yang besar. Nah, dia penasaran, tadi syutingnya di rumah gereja setan itu yang mana gitu. Itu di belakang. Duh, gue pengen lihat. Tapi pada saat itu udah malam banget ya. Udah malam banget, kayak udah masuk jam 11 jam 12-an gitu. Aku pengen lihat dong. Ya udah kalau mau lihat saya ajakin ke situ. Berdua saya ajakin ya jalan. Udah pas udah mau nyampe dia bilang begini, kita besok pagi aja. Dia bilang, udah lu ngomong kayak dari tadi dong, lu ngomong udah nyampe sini, udah masuk aja. Gue bilang lu lihat sekarang aja. Nah, masuk di situ. Pas masuk ya udah, begitu masuk tuh nih memang kayak gini ruangannya. Diliatin. Nah, pas nyampe situ mungkin kalau di video itu nggak gitu kedengeran, mungkin tipis ya. Tapi kita pada saat kita ada di set situ, itu pada saat kita masuk kita center kan, nah, gitu kan, kita center. Ya itu ada suara seperti orang pegang kayu terus ngetok dengan pakai ritme tok tok gitu. Ah, tapi kan saya mikirnya, wih masih ada tuh di sini ya. Ada art yang beres-beres. Oh ya udah. Terus tapi dengar ketok-ketok itu Hendrik Sinigami nggak nyaman. Bro, cabut yuk bro. Ya udah, yuk balik. Ya udah lihat kan, puas kan. Dia penasaran mau lihat, pada nggak lihat ya. Akhirnya kita balik ke set, si Hendrik nanya, itu di situ masih ada set, masih ada kru di situ. Nggak ada, udah hilang semua, dia bilang. Udah pada cabut. Videonya kita ada. Ya, ada di itunya juga, Instagramnya si Hendrik Sinigami. Videonya saya berdua sama dia pada saat ke situ. Jadi ya, tapi saya rasa mungkin itu hanya ini aja sih ya. Ya mungkin hewan kali ya. Iya, bisa juga kesiloan juga ya. Iya. Itu ada hansip kali ya. Iya, itu jam 3 kali. Lagi keliling. Iya, emang positif thinkingnya seperti itu. Iya. Kita nyenter silo dia ketok-ketok. Iya, ngusir lah gitu ya, secara halus ya. Tapi setelah syuting Omex ngalamin yang aneh juga nggak? Ya setelah itu ya saya mikir, aduh, ya mungkin aman-aman, semoga ya aman-aman aja ya. Tapi nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Tentunya takut sama Max. Diajak MMA Meeting nanti. Karena kan kita nggak ada niat apa-apa ya. Iya. Kita ke situ cuman pengen lihat setnya, tapi kayak ada yang perlawanan gitu, nggak nyaman waktu diketok-ketok ya. Kita masih tetap di dalam lihat-lihat. Tapi si Hendrik Sinigaminya udah nggak nyaman. Bro, kayak cabut yuk, cabut. Ya udah akhirnya dia buru-buru cabut. Oke. Mau nggak jadi tuh. Kalau nggak jadi dia nggak bakal lihat setnya tuh. Enggak. Iya, bakal kepikiran sampai sekarang malah jadinya. Aduh, sayang gua ke set. Sampai hari ini kali mungkin lagi mikir. Iya. Sama sih, akhirnya setelah masuk setnya jadi kepikiran juga ya, ngapain gua masuk ya. Jadi keteror gue nih. Nanti diteror. Kalau dari tadi dari Mas Diko juga, akhirnya setelah proses film ada hal lainnya gak tuh? Kalau setelah proses film ya mungkin akhir-akhir ini karena kita campaign ke beberapa pendeta dan beberapa gereja bahwa kita bilang kita ini menelanjangi si iblis nih. Dengan adanya film ini mereka kita bongkar gitu. Iya. Prakteknya ya. Prakteknya kita bongkar gitu kan, dengan segala macam tipu dayanya segala gitu kan. Akhirnya ya kalau pribadi saya sih kemarin mungkin kalau saya kalau bahasanya teman-teman yang memang
krisan banget gitu. Dia bilang, lu tuh diserang tuh apa segala macam, mereka bangga doain segala macam. Jadi kalau buat saya sih mungkin karena kecapean atau apa, tapi sempat panas saya, badan saya sempat panas, demam 39,8, turun jadi 37, 2 hari kemudian naik lagi sampai saya mau cek darah dan akhirnya nggak ada apa-apa gitu loh, cuman ada seperti flu dan radang, dan tapi suara saya sempat hilang dan cuma dan nggak ada rasa apa-apa lah, nggak ada. Secara medis janggal ya? Janggal, dokter juga bilang diserang. Ya kalau bahasa teman-teman itu bilang diserang gitu. Terus saya bilang pas saya udah 2 kali ke dokter bilang nggak ada yang menuju ke demam berdarah, ke tifus, ke apa, nggak ada gitu. Cuma ya udahlah, kita percaya bahwa kita melakukan hal baik, ya pasti masa yang maha baik nggak melindungi kita. Iya. Karena ada di jalur yang benar kan. Jalur yang benar, kita kan nggak nerobos lampu merah, nggak belok kanan, nggak. Iya. Nah, kalau dari Mas Roy nih. Ya, kalau saya itu lebih condong secara fisik ya. Jadi kan saya itu sebenarnya kan influencer keuangan masalah memberantas investasi bodong. Nah, ketika gue bikin gereja setan itu secara nggak sadar ini ketemu musuh lama yang dulu ketemu gitu kan. Dulu gue hadapin. Jadi kasus robot trading itu ada salah satu komunitas robot trading itu mempunyai ritual yang aneh. Jadi setiap foto mereka menyarankan bahwa member-member harus foto dengan mode seperti ini, logo tertentu yang akhirnya kita tahu bahwa itu logo Baphomet gitu. Dulu nggak ngeh kan, loh kok kayak gini-gini, terus logo sukses tuh kayak gini. Ternyata suksesnya adalah Baphomet, di mana Baphomet itu adalah dewa kesuburan yang dari gereja setan. Nah, dan berdasarkan pengakuan murid-muridnya, mereka itu dia tuh melakukan ritual-ritual seperti itu. Ritual-ritual nggak tahu ya kan, bawa mawar hitam, kemudian lilin, mandi, kemudian ada ritual seks partinya juga, ada ritual seperti itu. Nah, jadi ternyata sebenarnya kan mereka ini kan pesugihan import ya saya ngomong. Nah, jadi problemnya adalah Anda lihat ya, kenapa sekte ini begitu kuat? Karena dimodalin oleh bisnis-bisnis haram seperti judi, narkoba, pinjol, apa segala. Karena perjanjian mereka dengan setan adalah apa? Kamu akan kukasih kekayaan, tapi kasih tumbal. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini kejadian bunuh diri itu kan banyak. Cuman kan gak bisa terpublish di sosmed. Begitu kita publish pasti kita kena banned gitu kan. Tapi realitanya hampir setiap hari loh bos. Ini kalau berbicara secara satanik ini lagi panen di Indonesia ini bos. Hampir setiap hari orang bunuh diri gara-gara pinjol, judol, investasi bodong. Nah, ini adalah tukar gulingnya mereka. Makanya kalau kita lihat sekarang nih zaman sekarang nih, kalau tanya kan, kenapa ada demo apa segala? Rakyat susah. Rakyat susah. Kalau dulu kan orang sara, ras, cindo. Sekarang nggak, cindo itu lebih susah. Udah susahnya sama, tambah masih diperes aparat, diperes ormas. Itu kita double tuh bos. Double kill tuh. Yang enak siapa? Sekarang tuh yang enak di Indonesia itu cuman bandar judol, bandar pinjol, sama pejabat korup. Lah ini sebenarnya kan cengkraman grup-grup sesat ini kan gede gitu. Karena kalau kita lihat nih zaman sekarang nih kan, kita selalu melihat ya kan, nggak perlu pendidikan yang tinggi, cukup bisa skill jilat aja bisa jadi wakil menteri. Cepet lagi ya. Cepet lagi. 8. Kan? Sekarang inspirasi yang cewek-cewek pun ya kan, nggak perlu pinter, cukup bohai sama filter jadi ani-ani. Shortcut tuh kekayaan. Ini kan duniawi yang sebenarnya kan ya aliran sesat yang dikemas secara duniawi. Dan dikemas secara modern juga. Nah, itulah pinternya setan dalam menyesatkan kan seperti itu. Tadi ada poin juga dari Mas Roy, kalau zaman sekarang tuh yang lagi memuncaki keuangan pejabat korup, apa jangan-jangan dia satanik juga? Ya biasanya seperti itu. Karena juga itu kan pesugihan. Karena yang diberikan tuh nyata. Ketika minta uang dikasih uang. Ketika kekuasaan kasih kekuasaan. Tapi ada tumbal. Tumbalnya nyata. Iya sih, dan juga pernah ngobrol juga sama Mongol, itu salah satu yang terbesar, penyumbang terbesar juga di situs Pornhub ya, itu besar banget. Itu bahkan worldwide kali ya. Worldwide. Oke. Perjudian, narkoba, pornografi itu adalah sumber income dari organisasi ini. Makanya bisa bertahan ya. Bahkan walaupun underground berabad-abad dan underground bahkan ya. Terus akhirnya itu juga yang mutusin film ini tuh. Ada tagline di Instagram, di trailernya juga, lawan yang sesat agar tidak terjerat.
Pesannya apa Jadi tuh kira-kira dari kita itu sebenarnya dengan film ini kita nggak membuat ini sebagai hiburan, tapi justru ini sebagai perlawanan. Bentuk perlawanan kita terhadap kesesatan-kesesatan yang terjadi di dunia ini. Apapun bentuknya. Oke. Karena kalau kita nggak kasih tagline nanti dikira kita ini ngajak gereja setan. Iya. Kita bela kan. Bener-bener. Ambasadornya ini Royce gereja setan loh. Aduh. Nah, harus kita kasih tagline begini dong. Oh iya. Biasakan membaca dari atas. Yang sesat agar tidak terjerat gereja setan. Nah, iya. Di atas. Iya. Oh iya sih benar. Itu juga salah satu bentuk kompromi kita supaya para pendeta dan orang-orang gereja itu bisa untuk nonton gitu. Karena segmen pasar kita ya cuman kita mengharapkan orang-orang Kristen ya, terutama karena pas di tanggal 11 September itu kepungan film horor banyak tuh. Ada ternyata ya. Ada 4 film horor semua itu. Oh, lokal dan luar ya? Lokal dan luar. Oh, bahkan Conjuring ya, head to headnya ya. Seminggu sebelumnya ya. Ya, tapi kan dengan di bulan yang sama kan ya. Iya, di bulan yang sama. Jadi pemutaran lumayan sporadis juga tuh ya. Sporadis juga, cuman kan yang membedakan dia kan kalau film-film horor yang lain tuh kan ya ceritanya ya itu lagi lah. Iya, kan? ya. Kalau nggak pesugihan, kesurupan, tertebak lah ya. Kemudian santet. Nah kita kan itu ya Pak ya. Makanya kasihanilah kami ini para sinias-sinias hantu minoritas di Indonesia. Karena kan gini ya, tahun lalu kan ada film namanya Kuasa Gelap. Oh iya. Itu kan tentang Katolik ya. Dan itu nggak sadar meledak loh itu. 1,7 juta. Benar-benar. Artinya orang itu sebenarnya haus dengan budaya yang berbeda. Karena kan horor itu kan entertaining gitu kan. Kita selalu di-entertain dengan yang hantu-hantu difabel. Benar. Nah, sesekali yang impor dong gitu kan. Nah, dicekoki sama hantu-hantu seperti itu. Dan lihat dari datanya Kuasa Gelap itu malah mayoritas bukan orang Kristen atau Katolik yang nonton, malah dari saudara-saudara yang Muslim. Ya karena faktanya adalah toleransi terjadi di film horor Indonesia. Iya, akhirnya ketemunya titik tengahnya di sana ya. Titik ketemunya di situ. Oke, karena mungkin punya ketakutan bareng-bareng nih akhirnya deh. Kita sama-sama takut setan ternyata. Sama hal-hal buruk juga. Tapi terakhir sebagai penutup mungkin dari Mas Diko, Om Max sama Mas Roy juga kasih 3 kata masing-masing menggambarkan film ini. Dari Mas Diko dulu. 3 kata. Film ini keren. Oke. Jadi satu kalimat tuh ya, Bang. Iya benar. Ini bakal jadi everlasting sih film dan edukasi. Gak apa-apa. Itu ada everlasting tuh. Edukasi everlasting. Oh benar-benar. Ya kalau dari gua sih 2 kata cukup lah. Okay. Entertaining horror. Oke. Horror yang menghibur. Oke. Itu dia Global People yang menutup Ghost malam ini ya. Yes. Yang udah ngebahas soal film Gereja Setan. Tapi jangan lupa Global People bisa nonton di tanggal 11 September. 11 September. Dan di semua bioskop di Indonesia ya. Mau yang disayang mau nggak sayang pokoknya semua bioskop sayang. Iya. Sayangan ya. Biasanya kan kesayangan ya. Iya. Boleh benar. Itu dia Global People. Mungkin Global People yang masih penasaran bisa cek Instagramnya juga ya. Iya. Cek di Instagramnya, sosial medianya di mana aja Mas Iko? Gereja Setan The Movie. Oke. Gereja Setan The Movie. Di Instagram ya. Nah, itu Global People bisa cek langsung di sana. Betul. Mungkin dari penayangannya premiernya di tanggal berapa? Gala premier 5 September. Gala premier. Oh, tanggal 5 September. Oke, itu dia Global People. Keseruan kita malam ini. Terima kasih. Thank you sama-sama. Mas Iko, Om Max, Mas Roy juga. Itu dia yang bakal jadi penutup Ghost malam ini ya. Betul. Pokoknya jangan kemana-mana Global People. Minggu depan pasti kita bakal balik lagi. Tapi mudah-mudahan komplit ya. Komplit semua. Formasi 3. Martin bisa comeback lagi. Kita summon lagi. Betul. Martin. Semoga lebih kuat lagi hadir ya. Betul. Tapi ya Dov Rizani malam ini pamit. Fajra Sumama pamit. Sampai bertemu di Ghost minggu depan. Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story.